warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Semoga semuanya masih tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, pada hari Kamis sekarang adalah pelajaran akidah akhlak. Nah, di sini sebelum memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa ya anak-anak. Silahkan salah satu untuk memimpin doa. Oke, Zidan boleh memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, untuk selanjutnya pada pembelajaran hari ini kita lakukan daring ya anak-anak. Tema yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu iman kepada hari akhir. Nah, anak-anak ada yang tahu apa itu iman kepada hari akhir? Iya, betul. Vita, yaitu iman kepada hari akhir. Hari akhir yaitu sama dengan kiamat. Nah, pada hari kiamat kita sebelum terjadinya hari kiamat, kita terlebih dahulu banyak-banyak mengumpulkan pahala, yaitu dengan bersilaturahmi, membaca Al-Quran, memperbanyak berzikir dan bersolawat, serta memperbanyak berdoa dan sholat. Sholatnya jangan bolong-bolong ya. Nah, sebelumnya ibu absen terlebih dahulu ya. Nanti bilang hadir. Nah, ini di kelas 9A ya. Yang pertama yaitu Zulfa, ada. Terus yang kedua ada Maria, ada Fatih, ada Alif, ada Vita, ada Zidan, ada Zulfan, Diana, ada Jannah, ada sama Aulia, ada. Oke, berarti yang hadir pas ya, 20 anak ya, semuanya hadir. Nah, terus selanjutnya Ibu akan sedikit menjelaskan tentang pengertian iman kepada hari akhir. Nah, beriman kepada hari akhir adalah percaya dengan sepenuh hati bahwa suatu saat alam semesta dan seisinya akan hancur dan berakhir. Kehidupan dunia hanya sementara. Kehidupan selanjutnya yaitu di alam akhirat yang kekal dan tiada berakhir. Dunia hanya tempat menguji manusia, apakah manusia mau berbuat baik atau tidak. Jika manusia selama hidup di dunia mau beribadah kepada Allah dan mau berbuat baik karena Allah, maka kelak di akhirat akan mendapat bahagia dan masuk surga. Begitu pula sebaliknya, jika manusia selama kehidupannya di dunia tidak mau beribadah maupun berbuat baik, maka akan mengalami kesengsaraan dan siksaan, yaitu masuk neraka. Nah, anak-anak, jadi anak-anak perlu berbuat baik kepada sesama ya. Kalau temannya membutuhkan, dibantu sebisanya. Jangan nakal, jangan memusuhi sesama teman. Seperti itu. Anak-anak ingin masuk surga kan? Nah, maka dari itu berbuat baik ya. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan dalil, yaitu Quran Surat Al-A'raf ayat 187. Diperhatikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa huwa saqulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa baghtah yas'alunaka ka'annaka hafiyun 'anha
Qul innama ilmuha 'indallahi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Fatih bisa bacakan artinya? Oke. Nah, dari sini apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu anak-anak? Enggak. Oh, alhamdulillah kalau udah pada paham ya. Nah, sekarang macam-macam alam gaib. Nah, Maria, ada berapa macam alam gaib yang ada? Betul, ada 7 ya. Yang pertama yaitu alam barzakh. Ya. Nah, alam barzakh itu apa? Ada yang tahu? Nggak tahu? Udah dibaca belum bukunya di rumah? Ya udah Ibu jelasin ya. Nah, alam barzakh yaitu alam kubur, tempat di mana manusia meninggal dunia. Di dalam alam kubur, jika manusia yang telah meninggal dunia diperlihatkan dengan kedamaian, kesejukan, keindahan, dan segala kebahagiaan lainnya, maka pertanda manusia itu akan masuk surga. Tetapi sebaliknya, jika manusia yang meninggal di dunia di alam kuburnya nanti ditampakkan oleh berbagai macam penderitaan dan siksaan, maka menandakan ia akan masuk neraka waktu di akhiratnya kelak. Nah, yang selanjutnya yaitu Yaumul Ba'ats. Nah, Yaumul Ba'ats yaitu hari pembangkitan, hari di mana manusia dibangkitkan dari alam kubur. Pada saat itu, semua manusia yang telah meninggal di dunia ini, jasadnya diutuhkan lagi, seperti sedia kala, meskipun sudah meninggal jauh berabad-abad lamanya. Lalu manusia digiring ke suatu tempat yang disebut Padang Mahsyar. Nah, yang ketiga yaitu ada Yaumul Hasyar, yaitu hari digiringnya manusia ke Padang Mahsyar setelah dibangkitkan dari kubur. Nah, di Padang Mahsyar tersebut, manusia dikumpulkan untuk dimintai pertanggungjawaban amal perbuatannya selama hidup di dunia. Nah, alam gaib yang keempat yaitu Yaumul Hisab, yaitu hari dikumpulkannya manusia di Padang Mahsyar untuk dihitung amal perbuatannya selama hidup di dunia. Semua anggota tubuh akan berbicara sendiri tanpa disuruh dan tanpa ditanya. Malaikat sebagai pengawas ketika semua anggota tubuh bicara untuk mempertanggungjawabkan perbuatan manusia selama hidup di dunia. Jadi semisal siapa? Diana, kalau dulu suka jahili temennya sampai nangis gitu kan, jahili pakai tangan. Nah, besok di hari kiamat tangan Diana nanti bisa bicara tentang semua kejelekan yang pernah Diana lakukan kepada teman-teman Diana. Jadi harus hati-hati ya, nggak boleh berbuat jelek, nggak boleh berbuat nakal sama temennya, jadi harus selalu berbuat baik. Nah, yang selanjutnya yaitu Yaumul Mizan, yaitu hari dikumpulkannya manusia di Padang Mahsyar untuk ditimbang amal perbuatannya. Sebagaimana saat dihitung amal perbuatannya, semua anggota tubuh juga berbicara sendiri-sendiri, melaporkan atas apa perbuatan yang telah dilakukan oleh si manusia tersebut selama hidup di dunia. Nah, yang selanjutnya yaitu ada Sirat. Nah, Sirat itu disebut sebagai jembatan, yaitu jembatan Shiratal Mustaqim. Bagi manusia yang beramal baik, ketika berjalan melewati Sirat akan sampai ke surga. Tapi bagi yang beramal buruk, jalannya tidak sampai ke surga, tetapi sudah jatuh ke jurang neraka. Nah, yang selanjutnya yaitu Yaumul Jaza atau hari pembalasan. Nah, hari pembalasan ini nanti manusia akan ditempatkan kepada 2 tempat, yaitu surga dan neraka. Nah, surga itu untuk sebuah tempat yang penuh kenikmatan dan kebahagiaan di hari akhir. Disediakan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah.
Nah, sedangkan neraka yaitu tempat yang penuh penderitaan dan siksaan. Neraka diperuntukkan bagi orang-orang yang durhaka dan mengingkari hukum-hukum Allah. Nah, di sini sampai sini anak-anak udah paham kan? Macam-macam alam gaib itu ada berapa? Ya, ada 7. Nanti dipelajari ya. Di sini Ibu sedikit menyampaikan, tapi anak-anak punya buku di rumah, buku paket, jadi bisa dibaca kembali. Soalnya nanti ada tugas dari Ibu. Nah, yang selanjutnya yaitu tanda-tanda terjadinya hari akhir. Nah, ada berapa tanda? Betul, alif ada 2 tanda ya, yaitu tanda-tanda saat kiamat sugro dan saat kiamat kubro. Nah, saat kiamat sugro atau kiamat kecil itu banyak sekali tandanya. Tapi di sini Ibu sedikit hanya 8 ya, 8. Ibu sedikit memberikan tanda-tanda 8. Yang pertama yaitu banyak orang tidak tahu malu sehingga berbuat maksiat, tidak merasa dosa, salah ataupun malu. Nah, itu bisa menjadi tanda-tanda terjadinya kiamat sugro. Yang selanjutnya, ada banyak masjid Mekah tapi hanya sedikit jamaahnya. Nah, yang ketiga, banyak yang durhaka kepada orang tuanya. Anak-anak jangan sampai ya berani berdurhaka kepada orang tua. Nah, yang keempat yaitu ilmu agama sudah diabaikan. Yang kelima, adanya korupsi yang merajalela dan hidup bermegah-megahan. Yang keenam yaitu semakin sedikitnya perilaku orang yang Qur'ani. Orang yang baik itu sedikit. Nah, yang kelima yaitu banyak orang yang berdatangan di majelis taklim, tetapi mereka tidak mendengarkan kajian-kajian Islam, melainkan hanya kumpul-kumpul semata, hanya ngobrol-ngobrol sama temennya, seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu banyak orang yang enggan mengaji dan mengkaji ilmu agama. Nah, untuk tanda-tanda kiamat kubro di sini Ibu memberikan contoh 4 ya. Yang pertama yaitu turunnya Dajjal. Yang kedua, munculnya binatang melata yang aneh. Yang ketiga yaitu matahari terbit dari sebelah barat. Kan sebelah barat itu harusnya tempat terbenamnya, berlawanan dengan tempat terbitnya. Tapi ketika terbit di sebelah barat, maka itu tanda-tanda kiamat kubro. Kiamat sudah terjadi. Nah, yang keempat yaitu keluarnya gas beracun dari semua sudut bumi. Di sini ada yang ditanyakan apa Aulia? Oh iya, termasuk ya turunnya Nabi Isa. Ya, turunnya Nabi Isa yaitu apa tujuannya? Betul, untuk mengusir Dajjal, untuk membunuh Dajjal, supaya tidak menyebarkan fitnah-fitnah kepada semua manusia. Nah, dari sini nanti anak-anak Ibu jadikan perkelompok ya. Kan 20 anak pas kan semua masuk. Jadi dibagi 5 orang. Satu kelompoknya jadi ada 5. Nanti 4 kelompok. Nah, 4 kelompok ini nanti membuat peta konsep ya. Harusnya kan kalau di sekolahan kita bisa membuat sama-sama. Nah, tapi kalau di rumah membuat peta konsepnya dalam bentuk PPT juga nggak apa-apa, atau dalam bentuk Word nanti disusun PPT peta konsepnya di situ juga nggak apa-apa. Nah, itu nanti tugas kelompoknya. Nah, untuk selanjutnya akan Ibu lanjutkan ya materinya, yaitu perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan beriman kepada hari akhir. Nah, yang pertama yaitu ada selalu membaca Al-Quran. Nah, di sini anak-anak kelas 9A
setiap hari membaca Al-Quran? Loh kok masih bolong-bolong? Kalau bisa sehabis sholat maghrib atau sholat subuh seperti itu, nah membaca Al-Quran walaupun hanya satu kaca, satu halaman itu nggak apa-apa, soalnya itu juga sudah memberikan banyak pahala untuk kita. Nah, sebab sebagai orang yang beriman itu beriman kepada hari akhir semestinya selalu membaca dan mengkaji ayat-ayat Al-Quran, selain untuk menambah pahala tapi juga untuk menambah ketakwaan kepada Allah. Nah, yang selanjutnya ada memperbanyak berzikir dan bersolawat. Nah, berzikir untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bersolawat untuk menyanjung dan mendoakan Rasulullah supaya kita di akhirat kelak mendapat syafaat dari Rasulullah. Sebab kita di dunia banyak bersolawat seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu untuk memupuk tali persaudaraan dan silaturahmi. Nah, memupuk tali silaturahmi adalah cara terbaik untuk memperkuat persaudaraan, terutama sesama muslim. Jadi teman-teman, anak-anak nggak boleh saling bermusuhan ya, harus saling silaturahmi satu sama lain, berbuat baik satu sama lain, untuk memperkuat persaudaraan. Nah, yang terakhir yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memantapkan keimanan terhadap rukun iman dengan beribadah dan beramal soleh berdasarkan rukun Islam. Nah, di sini kita simpulkan bahwasanya beriman kepada hari akhir itu penting ya anak-anak. Sebab kenapa? Sebab karena ketika kita beriman dengan sepenuh hati, maka kehidupan kita di dunia akan terasa lebih bahagia karena kita selalu berbuat baik kepada sesama, dan kita juga akan mendapatkan banyak pahala ketika di akhirat kelak. Nah, jangan lupa untuk membaca Al-Qur'annya ya setiap hari, minimal itu ya 1 lembar minimal. Kalau nggak bisa ya udah 1 halaman juga nggak apa-apa. Nah, terus anak-anak juga diperhatikan ya untuk tanda-tanda hari akhirnya. Hari kiamatnya itu ada ketika kiamat kubro, ketika ada bencana juga, itu juga termasuk kiamat kubro. Nah, contohnya itu kemarin waktu ada erupsi Gunung Semeru, itu juga termasuk tanda-tanda kiamat sugro. Nah, banyaknya banjir, banyak gempa, banyak gunung meletus, itu juga termasuk tanda-tanda kiamat sugro. Nah, kiamat kubronya juga anak-anak juga harus diperhatikan sehingga kita juga banyak melakukan perbuatan baik, melakukan banyak membaca Al-Quran maupun memperbanyak zikir dan bersolawat, selalu melaksanakan sholat 5 waktu, sehingga untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Nah, mungkin cukup sekian anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Nanti tugasnya jangan lupa ya, ibu juga udah share di grup. Nanti tata caranya, peta konsepnya itu harus mengandung 5 ini, ada pengertian, terus ada dalil, terus ada macam-macam alam gaib, terus ada tanda-tanda hari akhirnya, ada kiamat kubro sama kiamat sugro, terus ada perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan iman kepada hari akhir. Nah, nanti dibuat semenarik mungkin ya anak-anak, biar, tapi juga yang sederhana-sederhana aja juga nggak apa-apa, soalnya biar mudah memahaminya. Nah, itu nanti kelompoknya dibagi urut absen aja ya, jadi 5 orang dari absen 1 sampai absen 20. Nanti silahkan dibagi, mau urut apa mau diajak juga terserah. Nah, mungkin cukup sekian pembelajaran pada hari ini.
kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Dimimpin salah satu, siapa yang mau memimpin doa? Zidan, oke, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, cukup sekian. Apabila ibu banyak salahnya, ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.